Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari Studio Gubuk Arsitektur. Yang tentunya kali itu saya bakal ngebahas seputar pengetahuan umum 8 hal penting bagian konstruksi bangunan yang wajib kalian ketahui ketika misalnya kalian pengen ngebangun rumah tinggal sederhana. Nah, sebenarnya bukan cuma 8 ya, bukan cuma 8, tapi ada lebih banyak lagi. Kalau misalnya kita berpindah ke level lebih di atasnya gitu, misalnya ngebahas bangunan high rise building. Nah, itu beda lagi gitu kan tingkatannya. Jadi kita bahas yang simple-simple dulu lah ya. Oke, kemarin itu saya sempat ngebahas seputar balok lantai atau balok lintel. Nah, itu termasuk juga ya, itu termasuk juga ke dalam bagian konstruksi bangunan, ke 8 hal penting ini gitu. Tujuan saya juga untuk share ke teman-teman atau ke kalian yang nonton video ini itu agar kalian itu bisa mendapatkan pengetahuan umum gitu, apalagi untuk orang awam kan. Untuk orang awam itu sangat berguna banget sih kalau misalnya bapak-bapak gitu atau ibu-ibu yang kepo soal proses pembangunan rumahnya gitu kan. Jadi kalian itu kalau misalnya ke lapangan ya, ke lapangan atau ke tempat proses rumah kalian itu dibangun, kalian tahu gitu si tukang ini lagi ngerjain apa. Oh, hari ini tuh progres si tukang ini tuh nyampe di pekerjaan kolong gitu kan. Jadi kalian bisa mempermudah juga sih, kalian bisa mempermudah untuk memantau si tukang yang lagi kerja. Nah, untuk teman-teman yang jurusan arsitektur ini juga sangat bermanfaat, juga sangat berguna ya untuk kalian yang di semester-semester awal gitu. Di semester-semester 1, 2, 3, dan 4 itu masih oke lah untuk nonton video ini. Oke, kita langsung aja ngebahas soal 8 hal penting yang wajib kalian ketahui untuk ngebangun rumah tinggal sederhana. Untuk bagian konstruksi bangunan yang pertama itu adalah pondasi. Jadi pondasi itu adalah bagian yang paling awal atau bagian konstruksi yang paling awal dan paling bawah di bagian bangunan. Untuk jenis-jenisnya pondasi itu ada banyak ya, ada pondasi cakar ayam, ada pondasi batu kali, terus ada pondasi tiang pancang juga. Nah, ini untuk bangunan high rise building kalau yang tiang pancang ya, atau bangunan yang sudah bertingkat banyak itu biasanya sering digunakan pondasi tiang pancang gitu. Dan selanjutnya tiga hal penting yang harus kalian ketahui ketika misalnya kalian ingin membuat sebuah pondasi. Jadi ini adalah hal penting. Pertama, tempatkanlah pondasi di lahan yang tepat. Ya, itu yang pertama. Kedua, tanah dari lahan tersebut itu memiliki resiko penurunan yang kecil atau yang sangat minim ya. Jadi kalian harus pantau dulu tanah dari lahan tersebut gitu. Dan yang ketiga adalah memiliki resiko longsor yang kecil ya. Jadi selain penurunan tanah yang kecil, resiko longsor yang kecil juga itu harus dipantau gitu. Jadi harus kita pantau juga lahan kita itu seperti apa gitu kan. Cuma ya kalau misalnya logikanya aja nggak mungkin kan kalian bangun di tempat-tempat yang rawan longsor walaupun itu di situ tanah kalian gitu. Walaupun di situ tanah kalian, tapi ya kalian harus mikir 2 kali ya kalau misalnya bangun di tanah yang rawan longsor, yang sering penurunan tanahnya itu besar gitu. Ya jadi kayak gitu sih untuk ketentuan dari pondasi tersebut. Untuk bahan konstruksi bangunan yang kedua itu ada yang namanya kolom dan balok. Jadi untuk kolom dan balok itu paling sering didengar apalagi kalau misalnya teman-teman jurusan arsitektur di semester 3 atau 4 itu pasti sudah tahu sih yang namanya kolom dan balok. Nah, jadi kolom dan balok ya, kalau misalnya untuk pondasi, saya juga lupa tadi sih menyebutkan fungsi dari pondasi itu. Nah, jadi pondasi itu bukan hanya menopang bangunan, tapi fungsi penjelasannya secara teknis itu menyalurkan beban dari bagian atas bangunan ke tanah gitu. Jadi dia terima beban kan dari atas bangunan gitu kan. Soalnya ini si pondasi terus ada beban lagi, terus dia salurkan ke tanah gitu. Jadi sangat penting untuk memiliki kondisi lahan
yang stabil tanahnya gitu, terhindar dari yang namanya penurunan tanah, terus terhindar dari yang namanya longsor gitu. Pokoknya intinya harus tanahnya itu stabil gitu, biar nanti bangunannya kalian itu kokoh ya. Oke, jadi untuk kolom dan balok ini berfungsi untuk meneruskan beban ke bagian fondasi. Jadi kalau fondasi meneruskan beban ke bagian tanah atau ke tanah, sementara kolom dan balok ini untuk meneruskan beban ke bagian fondasi ya. Jadi kurang lebih seperti itulah ya untuk kolom dan balok. Saya pengen ngeliatin contoh dari kolom dan balok. Kita gambar aja ya, nggak tahu sih kalian bakal ngerti atau enggak. Ya tapi simpel sih sebenarnya gambarnya. Untuk menggambarkan kolom dan balok itu kayak gini nih, nggak tahu kelihatan atau enggak ya. Nah, jadi untuk vertikal ya, untuk yang vertikal itu kolom ya, untuk yang vertikal itu kolom, terus yang horizontal ya, yang sini itu balok gitu. Jadi untuk vertikal itu kolom dan horizontal itu balok gitu. Jadi ya kalian sudah bisa lihat lah ya, seperti inilah kira-kira gitu. Dan selanjutnya untuk kolom dan balok ini tuh bisa terbuat dari beton ya, beton bertulang kayak gitu. Jadi bahan-bahan penyusun kolom dan balok ini tuh bisa terbuat dari beton bertulang ya, atau beton atau apa gitu kan. Nah itu untuk lebih jelasnya ya saya sarankan kalian harus cari di internet kalau misalnya kalian pengen kepo-kepo gitu untuk lebih detailnya kan ya. Untuk bahan yang ketiga ada yang namanya dinding ya, dinding konstruksi ya. Jadi dinding itu bukan hanya batu bata ya, jadi dinding juga bisa dipakai menggunakan beton bertulang atau yang biasa kita sebut itu shear wall ya. Jadi shear wall itu menggunakan atau terdiri dari bahan beton bertulang. Jadi bisa jadi konstruksi bangunan juga sih ya, karena dinding itu melekat di bagian kolom dan balok ya. Jadi dinding itu melekat di bagian kolom dan balok kalau misalnya rumah kalian itu juga berlantai. Yang keempat adalah ventilasi bangunan ya. Jadi sebenarnya ventilasi bangunan ini itu bukan hal yang termasuk ya, atau tidak paten gitu kan, atau tidak paten termasuk ke dalam bagian konstruksi bangunan. Ada yang menyebutnya masuk, ada yang enggak. Cuma kalau menurut saya kayaknya enggak, karena bagian konstruksi bangunan itu adalah sebuah penyusun gitu kan, adalah sebuah penyusun bangunan agar bangunan itu dapat berdiri dengan baik dan benar ya. Jadi seperti itulah menurut saya ya. Oke, saya masukkan ke 4 atau di item keempat karena kita tidak boleh melupakan ventilasi bangunan ya. Karena kenapa ya, kalau misalnya kalian bangun rumah ya nggak mungkin kan hanya bangun rumah langsung dinding rata ke atas gitu kan, atau kaca rata ke atas tidak ada ventilasinya. Ini kasusnya untuk rumah tinggal sederhana gitu ya. Kalian bisa bayangin aja rumah kalian itu pengapnya kayak gimana gitu. Jadi nggak ada pertukaran sirkulasi udara dari dalam bangunan atau dari luar bangunan ke dalam bangunan ya, atau bisa dibalik juga gitu. Jadi seperti itu sih alasan saya untuk memasukkan bagian ventilasi bangunan ini ke bahan yang keempat, atau bahan keempat yang penting yang harus kita ketahui ketika misalnya kita pengen ngebangun sebuah rumah tinggal sederhana. Yang kelima atau bahan bagian konstruksi bangunan yang kelima itu ada yang namanya balok lantai ya. Jadi kemarin kan saya sudah sempat membahas soal balok lantai. Nah, jadi saya tidak perlu membahas panjang lebar ya seputar balok lantai, terus panjangnya berapa, terus terbuat dari apa gitu kan, karena kemarin sudah ada video khususnya gitu. Nah jadi ya pokoknya intinya balok lantai ini berfungsi untuk memperkokoh ya, untuk memperkokoh kusen pintu atau jendela rumah kalian, sehingga pada saat terjadi gempa itu mengurangi resiko terjadinya lengkungan pada kusen pintu rumah kalian atau pada kusen jendela rumah kalian ya, atau retakan-retakan di sekitar tembok bagian kusen rumah kalian. Jadi itulah fungsi simpelnya dari balok lantai. Yang keenam itu ada yang namanya balok ring ya. Jadi pasti kalau misalnya teman-teman jurusan arsitektur nonton gitu kan, balok ring apa ya balok ringnya. Nah jadi balok ring itu, atau biasa kita sebut di jurusan arsitektur itu ringbal ya, ringbal
Sebenarnya ya, fungsi utama dari balok ring atau ring bulb lah ya, atau disebut ring bulb, itu adalah untuk menstabilkan dan memperkokoh balok bagian atas bangunan. Sehingga pada akhirnya penerusan gaya atau penerusan beban bangunan itu stabil ke arah pondasi gitu. Jadi stabil disalurkan ke arah pondasi bangunan. Jadi dari kolom terus beratnya atau bebannya itu mengebankan ke pondasi, selanjutnya ke tanah gitu. Jadi seperti itulah fungsi dari balok ring untuk menstabilkan bagian kolom bagian atas bangunan. Untuk bahan konstruksi yang ketujuh adalah kuda-kuda. Kuda-kuda yang saya maksud ini itu adalah bagian konstruksi bangunan yang paling atas untuk rumah tinggal sederhana. Nah, untuk bahannya sendiri dari si kuda-kuda ini itu biasanya memakai kayu dengan dimensi ukuran 612 atau 812 gitu. Nah, selanjutnya setelah perkembangan zaman ya makin modern, makin kesini, apalagi di 2021, rata-rata orang memakai kuda-kudanya itu atau penyusun konstruksi dari si kuda-kuda ini itu memakai bahan baja ringan ya. Jadi semakin kesini tuh untuk konstruksi kuda-kuda kayu itu sudah sangat jarang ya. Jadi untuk rumah-rumah modern itu biasanya sudah memakai baja ringan. Oke, simpelnya fungsi dari si kuda-kuda ini itu untuk memperkokoh bagian reng, usuk, genteng. Kalau misalnya kalian pakai genteng, terus atau misalnya kalian pakai atap seng juga gitu. Jadi ya fungsi utama dari si kuda-kuda ini itu sebagai tempat untuk melekatnya reng, usuk, genteng ya, atau misalnya seng gitu. Jadi seperti itulah gambaran dari si kuda-kuda ini. Oke, untuk yang terakhir atau bahan konstruksi bangunan yang terakhir adalah atap ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya juga nggak masuk sih ya. Yang masuk itu ya konstruksi kuda-kuda gitu. Nah kalau misalnya atap itu ya penutup bangunan gitu. Jadi bukan hal yang kalau menurut saya itu nggak masuk bagian konstruksi. Cuman ya saya masukin aja karena ada yang bilang masuk, ada juga yang bilang enggak gitu. Jadi saya masukin aja. Oke, fungsi dari atap ini yang paling atas ya setelah misalnya konstruksi kuda-kuda kayu. Saya kan tadi bilang konstruksi kuda-kuda kayu adalah konstruksi bangunan paling atas ya. Kalau misalnya ada atap berarti atap yang paling atas gitu kalau dimasukkan atap ya. Oke, untuk atap sendiri itu ya sebagai penutup bangunan ya dan pelindung bangunan dari gangguan cuaca, misalnya salju, terus hujan gitu. Jadi kalau tembok melindungi atau pemisah antara ruang luar dan ruang dalam, ya atap ini pelindung bagian atas bangunan gitu. Jadi ya simpelnya seperti itu sih untuk atap. Udah di video terakhir. Thank you banget ya untuk kalian semua yang sudah nonton, terus sudah support juga channel ini, channel Studio Gubuk Arsitektur. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan pengetahuan umum di channel ini. So, thank you semua. See you di next video berikutnya. Bye-bye guys.